Atau mereka tampil juga kelihatan disuntik, tapi suntikannya suntikan yang punya kemampuan apa namanya, neko-neko gitu. Tahu kan, udah tersebar kan videonya tentang suntikan yang nyuntik tapi nggak nyuntik gitu loh, ya kan? Atau nyuntik tapi belok gitu suntikannya, gitu. Atau vitamin C isinya. Dibikinlah aturan begini, aturan begitu, ya kan, yang digunakan kalimat yang keren yang namanya protokol, ya kan? Itu latihan, Anda dilatih untuk tunduk pada satu pemerintahan tunggal dunia itu. Makanya sekarang seragam Pak di mana-mana. Solusinya 3M. Nah. Ini video untuk Ibu Ripka Ciptaning. Anda itu tak tahu diri. Anda itu tak sadar diri. Anda itu kelewatan. Anda itu keterlaluan. Anda itu tak tahu berterima kasih. Presiden Jokowi namanya tercoreng di masyarakat, dan Anda salah satu indikator kecurigaan masyarakat terhadap Bapak Jokowi. Beredar kabar ada sekelompok orang yang menolak vaksin dengan alasan takut dan lain-lain. Saya menyarankan kepada pemerintah, kepada setiap orang yang sudah divaksin diberikan satu ID card, yang mana ID card tersebut bisa digunakan untuk perjalanan dan lain-lain. Dan jika masih terkena COVID pemegang ID card tersebut, maka pemerintah wajib mengobatinya sampai sembuh. Sebaliknya, jika ada orang yang menolak vaksin tersebut dan tidak memiliki ID card, maka ia wajib kemana-mana memakai surat antigen dan lain-lain. Jangan main-main vaksin ini, jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM, pelanggaran HAM. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat apa namanya itu, sanksi 5 juta, mending gue bayar. Tidak perlu diragukan bahwa vaksin ini telah memperoleh sertifikasi halal. Kita tidak perlu takut, dan kita memang memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Menyuntikkan vaksin ke Raja Salman bin Abdul Aziz. Pangeran Arab Saudi menambah daftar pemimpin dunia yang telah menerima dosis pertama vaksin. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mengikuti dan mensukseskan program vaksinisasi untuk masyarakat Indonesia. Saya berharap seluruh jajaran Polri dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan dan tidak perlu ada keraguan. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat BPOM dan juga fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab. Jadi saudara Jokowi, ya hati-hati ya Mahfud, urusannya langsung kepada Allah. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir, bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir, berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan Soekarno. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa?
Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bahwasanya dunia dipimpin orang kafir tapi akan merelakan sistem iman tauhid tetap tegak kan? Nggak mungkin, mustahil itu. Ya, sebagaimana mustahilnya ketika orang beriman yang memimpin dengan kepemimpinan yang benar, dia menegakkan sistem iman tauhid, dia akan membiarkan ada sistem kafir yang tetap tegak, tidak mungkin. Ya, paham ya? Makanya logika dasarnya sederhana. Kalau ada orang mengaku beriman, memimpin sebuah keadaan di mana sistem kafir tetap tegak, ya, ini kepemimpinan yang perlu dipertanyakan. Ya tak? Dan perlu kita ketahui bahwa sistem kafir syirik yang sekarang berkembang ini semakin hari semakin menunjukkan keasliannya. Ya. Seperti contoh, kita sekarang ini mungkin tidak menyadari bahwa pengkondisian kita untuk benar-benar menyaksikan tegaknya New World Order, tatanan dunia baru, ya kan? Itu sudah semakin jelas, sudah makin kelihatan. Terus mereka membicarakan ini bahaya nih. Dengan COVID ini, lockdown, maka banyak ketimpangan ekonomi terjadi, ya kan? Resesi ekonomi terjadi, ya kan? Maka kita kelihatannya harus menggagas sebuah ide solutif. Nah, mereka akhirnya menggagas yang namanya The Great Reset. Great Reset ini kemana arahnya? Arahnya adalah pembentukan One Global Government, sebuah pemerintahan global tunggal. Jadi sebuah pemerintahan tunggal dunia yang punya watak memaksakan kehendak. Hah? Sewenang-wenang ya. Jadi otoriter gitu loh. Dan slogan yang diangkat diantaranya berbunyi begini: Anda tidak akan memiliki apa-apa, tetapi Anda akan hidup bahagia. Dan slogan seperti ini adalah slogan yang sangat cocok dengan faham ideologi komunis. Ya, kalau di negara komunis itu orang nggak punya private property, nggak punya kepemilikan pribadi, semua milik negara. Tetapi hidupnya senang. Karena apa? Karena semua keperluannya dipenuhi oleh
oleh negara. Dibikinlah aturan begini, aturan begitu, ya kan, yang digunakan kalimat yang keren yang namanya protokol, ya kan. Itu latihan, Anda dilatih untuk tunduk pada satu pemerintahan tunggal dunia itu. Makanya sekarang seragam, Pak, di mana-mana. Solusinya 3M. Nah, gitu, ya. Itu Anda jangan pikir cuma berlaku di Indonesia, tidak. 3M ini berlaku di mana-mana sekarang, Pak. Ya kan? Orang kena COVID karena 3M. Gitu, nggak dipatuhi, ya. Orang nggak kena COVID karena 3M dipatuhi, gitu, ya. Kita harus paham bahwa kalau ini berjalan terus begini, berarti mereka bisa memaksakan kehendak-kehendak mereka untuk melakukan hal-hal yang dalihnya kebaikan masyarakat luas, tetapi ujung akhirnya adalah kepentingan dari yang punya kuasa, gitu. Makanya saya katakan, ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah togho, sudah melampaui batas, maka Allah Al-Muntaqim yang maha pemberi balasan pasti akan menimpakan azab pedih yang skalanya sesuai dengan skala kezolimannya. Kalau skala kezolimannya kelas dunia, sudah barang tentu azabnya juga kelas dunia, gitu. Nah, pelan tapi pasti kita semua menuju ke titik tersebut, saudaraku rahimakumullah. Apa yang kita alami ke depan ini akan semakin berat. Ya, saya ambil contoh saja tadi di perjalanan yang jemput bertanya kan, Ustadz, gimana caranya kita mensikapi vaksin? Gitu. Ya, jadi sekarang ini kan masih ya ada pro kontra lah, gitu ya kan? Masih ada pro kontra. Termasuk yang apa namanya, wilayahnya diberlakukan atau akan diberlakukan aturan divaksin kena Rp300.000, nggak divaksin kena penalti 5 juta, gitu ya. Ya, itu kan di wilayah tertentu seperti itu, nggak di semua wilayah. Tapi pelan namun pasti itu akan jadi wajib untuk siapa? Untuk seluruh penduduk planet bumi ini. Atau mereka tampil juga kelihatan disuntik, tapi suntikannya suntikan yang punya kemampuan apa namanya, neko-neko, gitu. Tahu kan, udah tersebar kan videonya tentang suntikan yang nyuntik tapi nggak nyuntik, gitu loh, ya kan? Atau nyuntik tapi belok, gitu suntikannya, gitu. Atau vitamin C isinya. Jadi nggak ada isinya cuman cairan biasa saja atau NaCl kali, garam kali, gitu, ya kan? Kalau tidak bisa dikatakan justru akan memang mengarah ke sana. Dibikinlah aturan begini, aturan begitu, ya kan, yang digunakan kalimat yang keren yang namanya protokol, ya kan? Itu latihan, Anda dilatih untuk tunduk pada satu pemerintahan tunggal dunia itu. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Uni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Ini video untuk Ibu Ripka Ciptaning. Wahai Ibu Ripka Ciptaning, Anda itu tak tahu diri. Anda itu tak sadar diri. Anda itu kelewatan. Anda itu keterlaluan. Anda itu tak tahu berterima kasih. Saya melihat beberapa hari belakangan ini Anda begitu getol menyerang pemerintah. Ibu Ripka Ciptaning, ingat, bertahun-tahun kami masyarakat awam ini yang membela Anda. Anda dituding-tuding sebagai bibit kebangkitan PKI di Indonesia. Dan bertahun-tahun juga Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo itu dihina, dihujat, dicacimaki, difitnah PKI karena keberadaan Anda juga di PDI Perjuangan. Karena keberadaan Anda juga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kami ini yang bertahun-tahun membela Anda. Kami ini yang bertahun-tahun memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait diri Anda. Kami ini yang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa anak PKI bukanlah PKI. Keturunan PKI bukanlah PKI. Itu yang diajarkan oleh guru bangsa, yaitu Gus Dur. Sehingga kami berjuang memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat terkait diri Anda bahwa Anda bukan PKI meskipun orang tua Anda adalah PKI. Tahun Presiden Republik Indonesia citranya buruk di mata masyarakat. Citranya kotor di mata masyarakat. Dan Anda itu salah satu indikator kenapa Presiden Jokowi itu citranya buruk di mata masyarakat. Karena keberadaan Anda dalam tubuh PDI Perjuangan. Karena keberadaan Anda di DPR RI. Anda itu keterlaluan.
Anda boleh berseberangan paham dengan pemerintah. Anda boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Tapi tidak elok Anda secara getol menyerang pemerintah di publik. Tidak elok Anda menunjukkan perlawanan yang begitu getol terhadap pemerintah di publik. Anda tahu sopan santun tidak? Anda tahu etika berpolitik tidak? Anda sadar diri tidak? Presiden Jokowi namanya tercoreng di masyarakat karena isu PKI. Dan Anda salah satu indikator kecurigaan masyarakat terhadap Bapak Jokowi terkait isu PKI. Anda saat ini secara getol menyerang pemerintah di depan publik. Saya sebagai pendukung Jokowi tersinggung dengan sikap Anda. Dan saat ini Anda lupa diri, Anda lupa daratan, Anda tak sadarkan diri, Anda tak tahu diri, Anda tak tahu berterima kasih. Catat itu dari saya. Share video ini, sampaikan kepada Ibu Ripka Ciptaning. Tahu diri, sadar diri. Anda saat ini duduk di DPR RI, bebas hambatan. Setiap bulan Anda makan gaji, karena kami yang berjuang membela Anda bertahun-tahun. Paham Anda. Terima kasih. Saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Dan salam waras dari saya. Beredar kabar ada sekelompok orang yang menolak vaksin dengan alasan takut dan lain-lain. Saya menyarankan kepada pemerintah, kepada setiap orang yang sudah divaksin diberikan satu ID card, yang mana ID card tersebut bisa digunakan untuk perjalanan dan lain-lain. Sehingga orang yang sudah divaksin tidak perlu lagi menggunakan tes PCR, antigen dan lain-lain untuk kemana-mana. Dan jika masih terkena COVID pemegang ID card tersebut, maka pemerintah wajib mengobatinya sampai sembuh. Dan jika ia penerima bansos, maka harus diprioritaskan. Sebaliknya, jika ada orang yang menolak vaksin tersebut dan tidak memiliki ID card, maka ia wajib kemana-mana memakai surat antigen dan lain-lain. Dan jika ia terkena COVID, maka ia harus membayar sendiri dan menanggung sendiri biaya pengobatannya. Dan jika ia penerima bansos, maka dicabut bantuannya. Terima kasih. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro.
eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.